saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus. Mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih. Udah dengar belum? Udah dengar belum? Dengar apa? Nggak ada yang berisik kok. Nggak berisik gimana? Ini udah 3 kali loh. Udah hat-trick ini, bisa dipanggil lagi sama ini nih ke Dewan Kehormatan PDIP nih. Tadi malam tuh hari Selasa malam. Tanggal berapa tuh? Tanggal 18 berarti ya? Itu tuh Budiman Sujatmiko datang ke rumahnya Pak Prabowo. Kenapa emangnya? Berarti kan udah 3 orang tuh politisi dari PDIP yang ketemu sama Prabowo. Terus udah gitu yang 2 nih abis ketemu dipanggil terpanggil. Ingat nggak yang kasus Gibran makan malam tuh di Solo sama Prabowo tuh. Kemudian kan dipanggil sama MKD-nya. Kemudian baru tanggal 7 kemarin tuh Effendi Simbolon ketemu Prabowo dipanggil lagi. Ini dipanggil nggak ya Budiman nih? Emang Budiman siapa sih? Lah emang nggak tahu? Siapa? Lah dulu tuh kalau zaman-zaman masih demo-demo tuh, masih zaman-zaman PRD tuh. Sekarang udah jadi politisi, udah jadi di PDIP kan sekarang kan. Udah lama juga sih. Artinya kan itu dia jadi ada apa dengan PDIP? Kok kayaknya satu ketemu Prabowo terus dipanggil. Nah, gini. Ya, mungkin kita perlu memahami dulu konteksnya Budiman Sujatmiko ini kan sebagai aktivis, juga sebagai politisi. Ya. Kan kira-kira gitu nih. Benar. Ada sejarahnya juga kan antara Budiman Sujatmiko dengan Prabowo dan juga dengan Megawati Soekarno Putri. Oh, udah tahu dong. Ya kan? Wih, kayak apa dulu? Udah kayak bukan musuh, siapa namanya? Kalau ibaratnya kalau kata orang nih anjing sama kucing itu dulu tuh. Nah, ya kan? Ya kemudian kita akan bisa tarik nanti ini apakah pragmatisme politik atau idealisme politik. Maksudnya gimana? 2009 itu kan ada Pilpres. Pasangannya waktu itu Megawati dan Prabowo. Ya, benar. Dan juga ada Budiman Sujatmiko ikut jadi tim pemenangannya. Iya kan? Nah, pertanyaannya kok mau Budiman ikut menjadi tim pemenangan sementara Budiman ini punya sejarah juga yang tidak mengenakan dengan Prabowo Subianto. Oh iya tuh, itu banget tuh 4 tahun yang lalu tuh sampai dia bilang ini waktu ketika Pak Prabowo selesai itu kan masuk ke dalam kementerian tuh sampai dia bilang dulu singa Asia sekarang kucing Anggora. Konteksnya mungkin begini, ya kita tahu juga kan Prabowo ini kan dulu diduga menjadi dalang penculikan aktivis 98. 7 Juli ya. Di antaranya kan banyak aktivis tuh. Ada Adiana Pitupulu, kemudian ada Budiman Sujatmiko, kemudian jadi semua ya. Ada Aan Rusdianto, ada Pius Lustri Lanang, ada Desmond. Terus ada Nezar Patria yang sekarang jadi wakil menteri Kominfo. Ada banyak aktivis kan ketika gitu kan. Ya. Nah, kemudian semua jadi orang hebat deh sekarang kayaknya deh. Iya, orang-orang keren semua lah. Karena kan mereka memang pandangannya memang sangat idealis kan. Dari aktivis atas nama rakyat, atas nama masyarakat, atas nama demi keadilan. Ya, atas nama ketidakadilan, mereka berjuang atas nama itu. Nah, kemudian kan bergeser itu 98. Kemudian reformasi. Ya kan? Ya. Reformasi, kemudian 2004 sebagian dari aktivis ini ikut terjun ke dunia politik. Salah satunya Budiman. Iya benar. Tahun 2004 kalau nggak salah itu. Itu gabung dengan PDIP itu tahun 2004. Waktu itu Budiman sama teman-temannya itu masih masuk dalam relawan apa istilahnya itu? Perjuangan Demokrasi, Repdem. Wish. Ya Budiman dan teman-teman lainnya kan juga sebelumnya udah punya alat pergerakan sendiri kan, PRD kan, partai apa namanya, Partai Rakyat Demokratik. Tapi enggak gini-gini. Itu kan dari sejarahnya udah ketahuan ya. Cuma permasalahannya
kok tiba-tiba nemuin Pak Prabowo ke rumahnya di Jalan Kertanegara gitu loh. Walaupun kemarin ditanya tuh, nggak ada apa-apa. Terus PP wartawan Jail nanya, ini mau pindah partai ini apa bukan nih, dia bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu kan. Ini terus Prabowo bilang, ini pertemuan antara tokoh politik, jangan selalu dikaitkan dengan perpindahan partai politik. Karena semua partai politik itu adalah patriot. Karena partai terdiri dari orang-orang yang ingin mengabdi dan jangan dikotak-kotakan. Terus katanya Budiman katanya enggak kok, dia cuma mau diskusi-diskusi dengan Prabowo, dibilang gitu. Tapi kok kayaknya aneh ya. Aneh nggak sih? Enggak aneh sih, ini fenomena umum aja. Cuman ada apa namanya? Ada istilah pertaruhan besar ketika aktivis terjun ke politik praktis yang awalnya tadi aktivis. Pertaruhannya ya tentang mandat aktivismenya dia itu sendiri. Ini kan berhubungan dengan idealisme. Jadi harus ada yang dikorbankan. Maksudnya? Apakah ya idealismenya dia dengan pragmatis? Politik ini kan pragmatis. Politik tidak ada yang idealis. Iya benar. Iya kan? Ya ini harus dikorbankan atau disesuaikan paling enggak, disamakan gitu loh frekuensinya. Maksudnya apa disama-samain? Tapi ini ditanya juga nih, ngapain aja kemarin? Itu bicara soal kebangsaan, bicara soal kemanusiaan, bicara soal status saat ini, bicara juga soal masa depan. Nah, kalau Prabowo sama Budiman terus ngomongin bicara masa depan, kira-kira masa depannya apa nih? Berpilpres 2024, mau pasangan atau mau jadi tim suksesnya? Kan Pak Prabowo udah ada tim suksesnya, mau nambah lagi. Ada kalimat yang menarik dari Budiman di Twitternya dia itu kan? Apa tuh? Dalam mengarungi samudra yang menggelombang kena badai, rusaknya pelabuhan-pelabuhan tua yang hendak dikunjungi karena bom dan penumpang-penumpang yang baru pulih dari kena wabah penyakit mematikan. Awak-awak kapal harus kompak, minimal harus saling bicara untuk menentukan arah. Nah, menarik juga. Iya kan kalau artinya apa? Mungkin artinya harus kompak sama PDIP dong, iya, mungkin sama kan partai Moncong Putih. Artinya apa ini ya? kan Mungkin udah beda partai. Iya, mungkin kan ada tujuan-tujuan tertentu juga. Lah. Apa yang dicari itu? Udah nggak kompak dong. Belum tentu juga. Belum tentu nggak kompak juga. Enggak dong, harusnya gini kan kalau partai lain oke lah. Bapaknya misalnya partai Golkar, ibunya partai PKS gitu kan. Tapi kalau di PDIP kan enggak, dia pahamnya beda. Istrinya, anaknya, omnya, tantenya, kakeknya. Harus PDIP. Nah, inilah. Kalau misalnya di dalam makanya, orang-orangnya politik itu bergaul ke sana. Politik itu kan kayak orang pacaran, kayak sepasang kekasih kan. Yang ya memang layaknya sepasang kekasih yang lagi menjalin hubungan ya ada kompromi, ada baik dan ada buruk yang mereka bisa terima. Di titik itu kemudian ya memang dibutuhkan fleksibilitas. Nah, kemudian di mana idealismenya? Ya, itu aja pertanyaannya. Ini kan nggak setia. Nah, ibaratnya gini, kalau orang mau ketemu nih, kalau gue mau ketemu sama pacar gue, pasti kan ada maunya dong. Ya kan mau ketemu karena kangen, apa kayak gimana kan? Mau namu ke rumah tetangga, pasti ada maksudnya. Nggak mungkin namu tiba-tiba datang ke sana cuma nggak ada maksud dan tujuan, ya nggak mungkin lah. Kalau cuma ngemeng-ngemeng diskusi doang ya di mana pasti banyak orang. Ini kan cuma gimana coba itu? Gini deh. Kita bukain lagi deh pernyataannya Budiman nih ketika awal bergabung dengan PDIP. Kalimatnya kira-kira kayak gini. Kami tidak berubah dengan idealisme kami, tapi kami hanya ingin merealisasikan ide-ide dan gagasan kami ke dalam partai. Soal miskin atau tidak, kami tidak mencari kekayaan di dalam partai. Kami memang sebelumnya sudah ada yang bekerja di tempat lain. Kita akan tunjukkan tidak akan mencari kekayaan di partai. Nah, itu penggalan pernyataannya Budiman ya ketika bergabung di PDIP ya. Orang ternyata banyak yang kaya karena partai. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah apakah idealisme Budiman ini masih tetap sama atau telah menjadi politisi yang pada umumnya cenderung pragmatis dan goyah dengan tawaran-tawaran yang ada. Ya silakan berkomentar kan aja udah. Kita mah terserah aja mau komentar kayak apa, boleh-boleh aja. Tapi ya tumben juga deh kemarin Bu Puan itu bilang, ya boleh aja sih silaturahmi, diskusi ke masa depan, bangsa dan negara. Kan gak ada pernah yang salah. Tapi kayaknya ini agak aneh deh. Kenapa kok kayaknya biasanya kan abis kena itu langsung besoknya ada, wah akan dipanggil nih. Ini gak kedengeran nih. Kira-kira dipanggil gak ya? Mbak Puan dipanggil gak Mbak Puan? Dipanggil gak Budiman? Mbak Puan, Budiman dipanggil gak tuh? Nggak tahu deh. Udah tanyain aja tuh. Kalau udah kita tutup, like, subscribe, dan share dong.